Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW. Bumi yang kita pijak saat ini, usianya sudah miliaran tahun, sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama yakni Nabi Adam. Bumi menurut ahli tafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Mengenai penciptaan Adam, mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah diciptakan di surga yang kemudian dipaksa ke bumi. Setelah mereka memakan buah yang terlarang, akhirnya keturunan mereka pun mengisi populasi bumi dan memulai sejarah kehidupan manusia. Menurut para ahli, pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirunas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Unggas Tabirunas, makanlah biji sawi itu hingga habis. Jika telah habis maka engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu, namun cara memakannya diatur. Pertama sehari satu biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang maka kini dimakannya hanya satu biji sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Saking takutnya terhadap kematian, sang unggas hanya memakan satu biji dalam setahun. Namun akhirnya habislah biji-biji sawi itu. Tabirunas pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Apabila seorang yang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 7.000 tahun. Konon setahun pada masa itu sama dengan 1.000 tahun. Ketika telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah menciptakan jin. Allah berfirman, "Dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2 dan ada yang terbang." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun dari jin-jin tersebut banyak yang mendustakan ajaran tersebut dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan, rupanya seperti binatang dan keluar dari dalam neraka. Dahulu kala ketika zaman Bani Adam belum ada, sedangkan bumi yang baru dihuni oleh penghuni pertama yang diciptakan dari cahayanya, Tuhan telah membuat makhluk baru yang berada di sisinya yang bernama Abu Jan, atau bapak seluruh jin. Abu Jan adalah awal mula dari Banul Jan atau anak jin baik yang lalu sampai akhir zaman. Banul Jan adalah penghuni kedua sebelum bangsa manusia lahir ke bumi. Iblis ketika itu belum lahir ke bumi. Kelahiran iblis generasi keempat, kenabian dari bangsa jin. Tuhan bertitah kepada Abu Jan, "Dengan apa kamu meminta kepadaku wahai Abu Jan? Dengan kasih sayang engkau terhadap hamba ya Tuhan, maka hamba pun akan berkasih sayang dengan keturunan hamba." Kata Abu Jan, "Apa yang kamu minta dariku wahai Abu Jan? Apakah kamu tahu bahwasanya kamu aku ciptakan dari sejenis api? Tubuhmu dari inti api dan rohmu dari cahaya. Karena setiap ruh yang bernyawa aku ciptakan dari cahaya dari sisiku. Terima kasih oh Tuhanku, yang selalu hamba agungkan." Hamba meminta, tubuh hamba tidak bisa dilihat oleh seluruh makhluk, kecuali yang engkau kehendaki saja yang bisa melihat hamba dan keturunan hamba. Kata Abu Jan, "Akan kukabulkan permintaanmu. Selain itu apalagi wahai Abu Jan? Apakah hamba akan hidup di surga yang hamba tempati saat ini wahai Tuhanku? Kamu bisa menempati surga ini, begitu juga untuk dirimu saja. Bisa terbang sesuka hatimu dan tinggal sesuka hatimu sampai aku perintahkan dirimu turun ke bumi, dan ketika itu keturunanmu tidak akan sanggup mendatangi tempat surga. Setelah kamu menyentuh tanah di bumi, maka kamu menjadi makhluk bumi dan kamu pun akan membuat keturunan dan mati di bumi. Namun hanya kamu seorang yang bisa terbang di langit dunia. Ketika tinggal di bumi, langit dunia adalah tata surya seluruh pelosok jagat raya. Singgasana Tuhan berada di luar tata surya yang berada di tempat kosong, tidak ada benda apapun.
Itulah disebut sebagai arsi Tuhan karena tempatnya yang sangat tinggi. Tidak ada makhluk yang bisa ke sana kecuali yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan Maha berkehendak, bahkan iblis pun tidak akan sanggup. Bolehkah hamba meminta sesuatu ya Tuhanku? Apa itu permintaanmu wahai Abu Jan? Jika hamba engkau angkat menjadi pemimpin bagi seluruh makhluk di bumi pada masa hamba, maka hamba meminta salah satu keturunan hamba nantinya yang bernama iblis agar Tuhan berkenan dia tinggal di surga. Wahai Tuhanku, jadikanlah dirinya menggantikan hamba dan berikanlah kecerdasannya seperti yang hamba punya saat ini. Baiklah, jika nanti iblis lahir di bumi, maka akan aku angkat dia di sisiku dan akan aku beri hikmah dari ilmuku, sehingga dia pun pandai. Kekuatannya seperti penghuni pertama dan kecerdasannya melebihi makhlukku yang lain yang telah aku ciptakan. Maka Abu Jan turun dengan kekasihnya, menghasilkan keturunan yang sangat banyak sambil beribadah kepada Tuhan. Beliau juga menjadi guru bagi anak keturunannya sampai beliau wafat. Setelah keturunan bertambah banyak, generasi inilah yaitu generasi Banul Jan yang kuat-kuat dan cerdas-cerdas. Ilmunya sangat hebat. Karena zaman dari Abu Jan sampai Banul Jan yang kuat, belum ada pembinasaan dari Tuhan, jadi ilmu mereka bertambah terus sesuai bertambahnya umur mereka. Ketika generasinya iblis lahir di bumi, para Banul Jan berkoloni menjadi beberapa bagian, maka terciptalah 8 kerajaan di bumi dan 1 kerajaan di surga. Total kerajaan itu adalah 8 kerajaan yang sangat besar dan megah di bumi, sedangkan iblis belum mempunyai kerajaan. Walaupun dia disebut seorang raja karena dia mendiami surga pengangkatan makhluk. Zaman dahulu kala, ketika zaman pertengahan Banul Jan, bumi masih kering dan tandus. Zaman ini sendiri ketika bumi belum terbentuk seperti sekarang, seperti air laut yang melimpah dan oksigen yang banyak, air tawar pun masih sedikit. Namun air di laut melimpah tapi tidak semelimpah seperti sekarang yang sangat-sangat melimpah. Bahkan saat ini lautnya lebih luas dibandingkan dengan tanahnya sendiri. Dahulu, oksigen sangat tipis karena Banul Jan adalah makhluk yang menghirup oksigen sangat sedikit. Walau bagaimanapun, jika api ingin menyala tetap saja membutuhkan udara. Walaupun itu sangat sedikit sekalipun, begitulah kehidupan Banul Jan yang membutuhkan sedikit oksigen untuk bernafas. Setelah kerajaan terbentuk menjadi 8 kerajaan, yaitu kerajaan kakak-kakaknya iblis, karena iblis sendiri diangkat ke surga seperti permintaan bapaknya iblis. Kerajaan ini dibagi menjadi 8 wilayah, yaitu kerajaan bagian selatan, kerajaan bagian utara, kerajaan bagian timur, kerajaan bagian barat, kerajaan bagian bawah atau dasar bumi. Karena mereka bisa menembus ke tanah bahkan bermandikan dengan magma pun tidak apa-apa, karena tubuhnya lebih panas dibandingkan dengan magma bumi. Kerajaan bagian atas atau langit bumi, yaitu tinggal di sekitar atmosfer bagian atas bumi. Kerajaan bagian darat atau di atas tanah, dan kerajaan di air seperti di laut, danau dan aliran sungai. Dan yang kesembilan, kerajaan iblis, yaitu berada di sisi Tuhan, tepatnya surga. Pengangkatan makhluk kerajaan iblis di luar alam semesta dunia. Namun sungguh ironi, kerajaan Banul Jan di muka bumi mereka sangat suka perang dan saling membantai dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, mereka juga suka membantai makhluk lain di bumi. Kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya saling menyerang. Mereka berkeinginan menguasai kerajaan yang lain. Beribu-ribu tahun kerajaan ini melakukan peperangan dan penindasan dengan kerajaan lain. Ketika terjadi peperangan dari 8 kerajaan ini, iblis yang keturunannya paling dimuliakan dari mereka lahir ke dunia, dan seketika itu juga iblis diangkat ke surganya Tuhan. Iblis hidup di surga dengan para penghuni pertama karena penghuni pertama telah diciptakan dari cahaya. Penghuni pertama juga menempati dari bumi sampai langit paling atas. Kehidupan mereka mengabdi kepada Tuhannya. Salah satunya adalah mengangkat arsinya agar menggantung. Inilah yang akan ditiru oleh iblis dengan istana yang menggantung di atas permukaan bumi, yang salah satunya berada di segitiga Bermuda. Iblis sangat cerdas dan pandai. Dia mempunyai kehebatan yang luar biasa, tiada tandingannya. Tentunya selain Tuhan sendiri, bahkan penghuni pertama pun merasa takjub dengan kehebatan yang dimiliki iblis. Suatu ketika, mereka dua golongan, yaitu iblis dengan golongan pertama, mengadakan persaingan paling lama ibadahnya kepada Tuhan. Misalnya jika golongan pertama kuat puasa 1 hari tanpa makan,
maka iblis kuat dalam 7 hari tanpa makan. Bayangkan ibadah iblis kepada Tuhannya sungguh alim luar biasa. Karena alimnya dia, maka ilmu-ilmu kegaiban maupun ilmu materi dikuasai iblis sangat cepat. Iblis bersumpah di dalam darah dan jiwanya, bahwasanya dia akan menjadi penghulu bagi seluruh makhluk di alam semesta ini. Dia terus usaha mencari ilmu-ilmu baru dan mencoba ilmu itu sampai mana keberhasilan dalam mencapai ilmu tersebut. Ilmu iblis yang paling disukai dari sekian ilmunya adalah ilmu yang mengetahui masa depan dari alam semesta ini. Bahkan dia pun tahu dengan ilmu ini jika nantinya bakalan ada penghulu baru menggantikan bangsanya. Diam-diam dia mempelajari dan mengumpulkan informasi siapa dia sebenarnya dan kehebatan apa yang dimilikinya, maupun kelemahan dia itu apa saja. Memang iblis adalah makhluk yang pandai, bahkan dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi di bumi. Bagi kerajaan kakak-kakaknya di bawah sana, kerajaan-kerajaan Banu Jaan kebanyakan hancur, bahkan akan menjadi neraka bagi bangsa jin yang tidak tahu apa-apa. Mereka adalah bangsa yang tergolong lemah dan menjadi budak dari bangsa jin yang lebih kuat. Kehancuran mereka adalah peperangan yang tidak akan pernah berakhir. Kezaliman mereka di luar batas, bahkan mereka tidak mengakui jika ada Tuhan yang menciptakan mereka. Sungguh mereka durhaka kepada Tuhannya, yang selama ini telah mengasihi mereka. Tuhan amat marah. Bumi berguncang hebat, disebabkan oleh akan hancurnya bumi. Maka Tuhan mengutus penghuni pertama untuk menghukum mereka dan membantai mereka. 8 kerajaan ini telah diserang dan diporak-porandakan oleh penghuni pertama. Seluruh pengikut 8 kerajaan ini melarikan diri. Bahkan ada yang melawan penghuni pertama, namun bukan tandingannya untuk melawan penghuni pertama. Mereka telah dikalahkan. Banyak yang mati di antara mereka. Tubuh mereka yang mati dibuang ke tengah laut, bahkan ada yang dibuang ke pulau-pulau kecil. Sedangkan Banu Jaan yang pintar yang telah melarikan diri, bersembunyi di pulau-pulau yang kecil, beriklim tropis seperti untuk saat ini bersembunyi di wilayah Indonesia, karena negaranya berpulau. Untunglah yang bersembunyi ini selamat walaupun tidak mempunyai kerajaan lagi, karena kerajaan mereka telah hancur. Sedangkan bangsa jin yang lemah, mereka diberi kebebasan untuk hidup. Mereka hidup damai dan tenang, dengan terlepasnya bangsa Banu Jaan yang lebih kuat dan sombong walaupun mereka dibantai. Akan tetapi dari sebagian golongan yang masih kuat dan sombong bersembunyi dari incaran para penghuni pertama, mereka selalu berpatroli mengitari bumi untuk mengetahui keberadaan para Banu Jaan yang durhaka, untuk melawan kepada Tuhan. Banu Jaan yang pintar pandai sekali berkamuflase, sesuai dengan kepandaian mereka, yaitu mengubah bentuk apapun itu. Banyak dari mereka mengubah bentuk menyerupai hewan di masa itu dan juga menyerupai tumbuh-tumbuhan yang rimbun. Pada waktu Banu Jaan yang durhaka dihukum oleh Tuhan semesta alam, iblis ketika itu melihat mereka dari singgahsananya, yaitu di luar alam semesta. Dia melihat bangsanya yang telah dibantai. Iblis tampak sedih, karena walau bagaimanapun mereka yang menguasai 8 kerajaan adalah kakak-kakak iblis yang sangat pintar dan kuat. Maka sejak saat itu iblis bersumpah jika nanti ada bangsa lain yang lebih rendah kemampuan dari dirinya, maka dia tidak akan mengakui sebagai penghulunya. Karena saat ini iblis mengakui dirinya sendiri sebagai penghulu atau pemimpin bagi seluruh makhluk Tuhan. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Adam dan Hawa itu dahulu ditempatkan di surga, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkannya ke bumi lantaran berbuat kesalahan. Bumi yang dipijak keduanya memang sudah ada jauh sebelum penciptaan Adam dan Hawa. Lalu siapa penghuni sebelum Adam? Beberapa ulama mencoba memberikan penafsiran seperti dalam tafsir Al-Quran, di mana Ibnu Katsir mengemukakan beberapa pendapat dari sahabat tabi'in dan para ulama. Dari pendapat Ibnu Abbas diterangkan, yang pertama menepati bumi adalah bangsa jin, lalu mereka berbuat kerusakan dan saling membunuh. Lalu Allah mengutus iblis dan dibantu oleh malaikat untuk membunuh mereka dan bangsanya.
hingga mereka terpojok ke daerah-daerah pegunungan dan laut. Kemudian Allah menciptakan Adam untuk ditempatkan di muka bumi. Akhirnya semuanya diperintah Allah untuk sujud dan akhirnya semua sujud kecuali Ajazil, bangsa iblis. Mereka sombong dan pembangkang. Semoga ulasan ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di channel yang sama dan jangan lupa like, share dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum.